Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Segala puji beserta syukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa dapat melaksanakan berbagai aktivitas harian kita. Nikmatul azimah, nikmat yang paling agung yang saat ini kita rasakan adalah nikmat bisa untuk berpuasa. Ya, saat ini kita masuk pada hari ke-7 berpuasa kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Dan layaknya setiap kita harus banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, saya Ustadz Abdul Aziz La'ya menyapa Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, kaum mukminin dan mukminah dimanapun antum berada, dari Yayasan Pemda Nias. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala amal ibadah kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mengabulkan segala keinginan kita di bulan yang suci ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan rukun keempat yang ada dalam agama kita. Itu dalam rukun agama kita maksudnya. Yaitu di rukun keempat. Maka dengan demikian, puasa itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimah yang ia telah baligh, baik laki-laki maupun perempuan, yang ia berakal sehat, yang ia sedang bermukim, tidak sedang berpergian, dia tidak uzur. Maka wajib baginya kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala untuk ikut andil di dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Sebagaimana hal tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wa qala kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabatku, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang masih menyepelekan hal ini. Yang ia tidak berusaha untuk menundukkan dirinya, menundukkan hawa nafsunya melaksanakan ibadah yang mulia ini. Yang itu Allah Subhanahu wa taala hanya sediakan satu kali dalam setahun. Maksudnya adalah 1 bulan dalam 1 tahun itu. Maka apabila seorang muslim dan muslimah ia tidak mengoptimalkan dirinya, memperbaiki dirinya, mengambil bagian dari hamba-hamba yang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yang meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, maka sungguhlah dia menjadi orang yang merugi. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kamu sekalian untuk berpuasa di bulan Ramadan itu sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita ini, saya berikan nasihat pada diri saya sendiri maupun kepada kita kaum muslimin yang notabene sudah berislam, khususnya kepada saudara-saudariku yang masih lemah keimanan, mereka yang khususnya bernotabene mu'allaf. Yakinilah dan ketahuilah sesuatu yang menjadi perintah Allah itu ada seluruh manfaatnya pada diri kita masing-masing dan ada kegunaannya dalam diri kita masing-masing dalam perisai kehidupan kita. Ketika kita bisa untuk dapat mengikuti yang firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita itu adalah bagian daripada hamba yang tahu diri sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah ibadah yang tertua kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang sudah ibadah yang pernah dilakukan oleh para orang-orang sebelum kita yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di zaman
risalah Nabi Muhammad saja diwajibkan puasa ini. Tapi di waktu sebelumnya juga telah diwajibkan puasa tersebut. Cuman beda syariatnya saja, saudari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjadikan kamu semuanya menjadi hamba yang meraih predikat taat. Jadi artinya apa? Karena memang kita ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka kita harus tahu fitrah kita sebagai hamba yang diciptakan. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meniupkan ruh melalui malaikat Jibril, yaitu dalam rahim ibu-ibu kita, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 172. Itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, wa idz akhadha rabbukum min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidana. Dan ingatlah kamu sekalian wahai anak cucu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Tabaraka wa taala mengambil perjanjian-perjanjian di antara kamu semuanya pada anak cucu Adam, pada cicit-cicit Adam sampai kita saat ini. Ketika kamu berada pada rahim ibu-ibu kamu sendiri. Saat itu kita berumur berapa kaum muslimin? Adalah berumur 4 bulan. Kita mulai ditiupkan ruh sebelum diberikan perjanjian. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhanmu wahai para janin? Serentak satu suara seluruh janin yang ada di perut ibu-ibunya, di rahim ibu-ibunya, di muka bumi ini, satu suara dengan menyatakan, bala syahidana, iya wahai Tuhan kami berikan kesaksian. Nah, artinya adalah kita sudah memiliki perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Apakah dia itu seorang anak yang ada dalam rahim seorang yang muslim maupun non-muslim? Karena pada hakikatnya seorang bayi itu kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Karena setiap yang lahir di muka bumi ini kaum muslimin, dia terlahir dalam keadaan Islam. Bebas, fitrah, suci. Jadi bebas dari hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bebas dari hal-hal yang subhan. Dia suci kaum muslimin. Tetapi kedua orang tuanya lah ya sudah dijadikan oleh kedua orang tuanya, yaitu sejak dia terlahir di muka bumi ini sebagai Yahudi, sebagai Nasrani maupun sebagai Majusi. Maka dengan demikian, satu kecerdasan yang dimiliki seorang hamba yang diberikan akal pikiran untuk dapat berpikir, memiliki mata untuk dapat melihat, memiliki telinga untuk mendengar kebaikan-kebaikan, memiliki hati untuk dapat mencerna, maka dia harus mencari jalan kebenaran bahwa aku ini adalah zat, bahwa ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Ya. Maka salah satunya adalah ketika di bulan yang suci ini kita dikembling lagi saudara ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan fitrah kita sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang sudah memberikan perjanjian ketika kita berada dalam rahim ibu kita masing-masing. Nah, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi bahwa puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim muslimah yang dia telah baligh, yang dia berakal sehat, yang ia terlepas dari hal-hal yang uzur dan dia tidak sedang bepergian atau mukim. Ini dan dia berislam tentunya wajib baginya untuk berpuasa. Apabila dia membatalkan itu kaum muslimin, dia sengaja tidak mau berpuasa, ya. Fa it'amu miskina sittina yauman. Maka itu hukumannya yang dalam surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala hukum dia harus membayar itu kaum muslimin, memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang setiap hari. Dan itu adalah berlangsung selama itu sebulan penuh. Nah, itu bayangkan itu kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala, pembayaran tersebut 60 orang. Kalau 60 orang dalam 3 kali sehari udah berapa? Itu berapa itu? Kita hitung kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan oleh setiap kaum muslimin dan muslimah, saudara kita ini yang masih
mengabaikan bulan Ramadan ini. Padahal ini adalah bulan tempat kita bersuci, momentum untuk dapat membenahi diri kita semuanya, ya. Karena kita belum tentu akan hidup pada bulan yang akan datang, maka seyogianya di bulan yang mulia ini kita dapat mengambil bagian untuk dapat memperbaiki diri kita masing-masing. Sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh dengan demikian dari kami Yayasan PMI Nias mengajak kepada kita semuanya. Ayo sama-sama kita di bulan yang mulia ini, mumpung ini masih 1 minggu berlalu puasa, ya, terus kita berusaha untuk dapat memperbaiki diri. Kita jangan cuma hanya berpuasa dengan menahan hawa nafsu makan dan minum saja. Tidak, bukan hanya itu saja dibutuhkan. Walaupun pada hakikatnya puasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri, ya, dari makan minal akli, ya, sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, ya. Jadi kalau cuma sebegitu saja saudara kita Allah Subhanahu wa taala, ya, orang non muslim juga mampu untuk menahan hal yang sama. Ya, orang non muslim juga mampu menahan yang sama. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa menahan nafsu kita, amarah kita, kezaliman yang biasa kita lakukan umpamanya, atau kemaksiatan yang biasa kita lakukan umpamanya, apakah itu maksiat mata, maksiat dan lain sebagainya, maka itu hendaknya kita cut semuanya, ya. Hendaknya kita cut semuanya sifat-sifat yang ada pada diri yang tidak baik tersebut, atau dinamakan dengan sifat hewaniyah. Kita hilangkan itu. Niscaya dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa man shaman yauman fi sabilillah azza wajalla, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah 1 hari saja, ya, zahajallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 hasta. Nah, ini dalam satu kutip, ya, bahwa bukan berarti adalah 1 hari dibolehkan, enggak, sebenarnya ini cuma perumpamaan saja, bahwa kalau seandainya seorang berpuasa saja 1 hari, ya, umpamanya dia berpuasa, maka sungguh dia telah dijauhkan wajahnya dari neraka. Bukan berarti, tapi artinya adalah wajib kita melaksanakan puasa selama bulan Ramadan itu, yaitu sebanyak 29 hari kalau sesuai dengan hitungan Hijriah, atau kita genapkan dengan 30 hari nanti ketika kita sudah melihat hilal. Maka dengan demikian, hindari wajah kita, hindari diri kita dari api neraka, yaitu sebanyak 70 hasta. Yuk, sama-sama kita semuanya untuk beranjak memperbaiki diri, mensucikan dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, dan celaka orang yang merusak dirinya atau mengotori dirinya, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang mensucikan dirinya adalah orang yang mengambil bagian, yang mengambil kebaikan ketika dia bulan Ramadan ini, dan dia adalah sungguh menjadi orang yang merugi ketika dia tidak mengambil bagian atau tidak membersihkan dirinya ketika di bulan yang mulia ini. Ayo sama-sama kita berusaha, insya Allah akan kita bisa semuanya menjadikan diri kita, anak-anak kita, sanak family kita kasih tahu, kerabat-kerabat kita, yuk kita muliakan Ramadan ini, semarakkan Ramadan ini, agar nanti kita bisa menjadi orang pemenang yang bisa meraih rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala dimulai dari hari ini, apalagi nanti sampai akhir Ramadan. Demikian dari saya, Ustaz Abdul Aziz Laya, dari Sekretariat Yayasan PMI Nias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.